Nah ini kan bahaya banget, kalau sampai tersumbat, wah mereka bisa lewat. Nah lalu pihak dari IDAI itu semakin serius menanggapi persoalan ini. Nah pihak IDAI mencoba untuk melakukan penyelidikan tentang kasus ini dengan mencari sumber masalah dari berbagai panel infeksi, baik dari bakteri, virus, melakukan swab di tenggorokan, sampai melakukan swab di bagian kemaluan. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, pembahasan kita hari ini tentang sesuatu yang sempat viral di negara kita, tetapi pemberitaannya tidak lagi terdengar. Jadi geng, setahun lalu itu sempat heboh geng tentang sebuah penyakit yang diderita oleh anak-anak Indonesia, yang mana secara mendadak anak-anak ini mengalami penyakit gagal ginjal. Wah, ini kan bukan penyakit sembarangan ya. Ini penyakit berat dan jarang sekali menimpa anak-anak. Biasanya kan orang dewasa atau orang tua. Nah, hal ini benar-benar menggemparkan karena para orang tua dari anak-anak tersebut bingung mengapa bisa anak mereka mengalami penyakit itu. Dan pada awalnya nih geng, semua orang tua ini bertanya kepada dokter yang menangani anak mereka. Nah namun karena kasusnya masih baru, jadi dokter tidak bisa langsung mengklaim atau mendiagnosa penyebab dari penyakit tersebut. Sampai pada akhirnya terkuaklah fakta bahwa ada satu obat yang dikonsumsi oleh para anak-anak tersebut, yaitu jenis sirup yang diperuntukkan untuk obat batuk. Nah obat itulah yang menjadi penyebab penyakit berbahaya ini. Nah lalu para orang tua yang anaknya menjadi korban ini menuntut tanggung jawab, yang mana dicurigai ada beberapa pihak termasuk pihak pemerintah yang terlibat di dalam kasus ini. Dan yang mirisnya adalah para orang tua yang anaknya menjadi korban masih terus mencari keadilan, karena mereka sampai sekarang masih belum mendapatkan pertanggungjawaban atau keadilan atas kasus tersebut. Hari ini kita bakal ngebahas kasus itu secara lengkap, sekaligus nanti kita juga bakal ngebahas kasus yang sama yang terjadi di Cina. Nah namun nanti kita bisa bandingkan dan lihat sendiri ya geng, bagaimana penanganan dan pertanggungjawaban pihak terkait Cina ketika kejadian yang sama terjadi di negara mereka. Apakah mereka bersikap sama seperti pihak terkait yang ada di Indonesia, atau justru berbeda penanganannya dan pertanggungjawabannya? Nah langsung aja kita bahas secara lengkap kasus yang satu ini di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Kita bahas dulu kasus gagal ginjal anak yang terjadi di Indonesia. Nah kasus ini terjadi belum lama ini geng, yaitu tahun lalu, tahun 2023. Nah namun kabarnya itu sudah ada isu atau sudah ada beberapa korban yang mulai terdeteksi di tahun 2022. Tapi hebohnya yaitu di tahun 2023. Jadi berdasarkan data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, itu ada sebanyak 131 anak Indonesia yang terkena sakit gagal ginjal akut misterius sepanjang tahun 2022. Terus kasusnya semakin banyak, semakin meningkat, terutama di bulan September tahun 2022. Nah lalu tiba-tiba berangsur-angsur menurun pada bulan Oktober sampai ke Agustus itu hanya ditemukan sebanyak 35 kasus. Ya walaupun menurun tapi kasusnya tetap ada. Rata-rata dari korbannya itu adalah anak-anak yang berumur 5 tahun ke bawah. Ada juga yang berumur 8 tahun dan di luar kota Jakarta bahkan ada yang sampai berusia belasan tahun. Dan di tahun 2022 itu geng, total keseluruhan kasus yang terjadi itu ada sekitar 206 kasus yang berasal dari 20 provinsi, dan angka kematian akibat dari penyakit itu sampai dengan 99 anak. Wah, itu kan banyak banget gitu ya. Dan angka pasien yang meninggal di RSCM itu mencapai 65% gara-gara penyakit gagal ginjal misterius ini.
Para korban yang datang ke rumah sakit itu kan rata-rata anak-anak dibawa oleh orang tua mereka. Keluhannya itu hampir sama semua. Pertama mereka itu mengalami demam, terus batuk pilek, diare, sampai muntah-muntah. Yang anehnya adalah mereka ini mengalami penurunan intensitas buang air kecil. Jadi nggak pipis-pipis. Bahkan ada yang sama sekali nggak pipis selama berhari-hari. Pada awalnya diagnosis dari para dokter mengatakan kalau mereka ini bermasalah dengan saluran pencernaan. Jadi kayak ya mungkin karena memang sedang diare atau ada hal lain lah. Tapi setelah diperiksa lebih dalam lagi, disitulah para dokter jadi kaget. Ternyata ginjal anak-anak ini tidak bekerja dengan semestinya, alias tidak memproduksi air seni. Jadi makanya mereka nggak pipis-pipis, geng. Ginjalnya itu semacam hampir nggak berfungsi gitu. Bahkan setelah itu, para dokter ini mencoba untuk memasangkan kateter di saluran kencing para korban. Namun di saat itu tetap aja tidak ada air seni yang keluar. Mereka tetap nggak bisa pipis. Nah akhirnya dilakukanlah USG. Setelah dicek, ternyata ginjalnya tidak bekerja. Lalu para dokter ini semakin penasaran, mereka melakukan uji laboratorium terhadap para korban ini dan ternyata hasilnya lebih mencengangkan lagi. Dari hasil laboratorium ternyata terlihat banyak peradangan yang terjadi di organ-organ para korban termasuk pada organ hati. Berarti ada kerusakan di dalam tubuh anak-anak ini. Yang lebih mengerikan lagi nih geng ya, terjadi gangguan pada sistem peredaran darah anak-anak tersebut, yang mana darah mereka itu jadi menggumpal sehingga menjadi sulit untuk diedarkan ke seluruh bagian tubuh. Nah ini kan bahaya banget, kalau sampai tersumbat, wah mereka bisa lewat. Nah lalu pihak dari IDAI itu semakin serius menanggapi persoalan ini. Nah pihak IDAI mencoba untuk melakukan penyelidikan tentang kasus ini dengan mencari sumber masalah dari berbagai panel infeksi, baik dari bakteri, virus, melakukan swab di tenggorokan, sampai melakukan swab di bagian kemaluan. Dan anehnya, tidak ada penyakit yang ditemukan yang menjadi faktor dari kasus gagal ginjal ini. Makanya dikatakan, kasus gagal ginjal ini adalah kasus yang misterius. Ya bayangkan aja ya geng, kalau misalkan ini ditangani sama orang-orang di desa mungkin udah dianggap sebagai kutukan atau dianggap sebagai santet lah. Ya masalahnya dokter aja di saat itu tidak bisa mendiagnosis hal itu geng. Nah akhirnya, sebagai bentuk penanganan, pihak IDAI di saat itu menghimbau para orang tua dari para korban ini untuk memantau kondisi anak-anak mereka, terutama mengenai intensitas buang air kecilnya. Nah di saat itu IDAI berharap apabila para orang tua yang mungkin anaknya masih sehat gitu ya, kalau udah ngelihat gejala anak-anak mereka itu pipisnya kurang atau bahkan gak pipis sama sekali, nah itu ada baiknya langsung dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Ya untuk penanganan lebih awal agar tidak semakin berbahaya. Nah di tengah-tengah kebingungan tersebut, sumber awal penyakit masih belum diketahui. Tiba-tiba ada sebuah laporan yang mengatakan kalau ada seorang anak yang mengalami gangguan ginjal akut setelah mengkonsumsi obat-obatan, yang mana obat-obatan tersebut terdeteksi mengandung 3 zat kimia berbahaya, yaitu ethylene glycol, lalu ada ethylene glycol butyl ether. Ini koreksi gua kalau salah dalam pengucapannya ya geng, tapi yang jelas ini gua tulis semuanya. Nah ternyata 3 zat kimia berbahaya tersebut terdapat di dalam obat-obatan cair atau jenis sirup. Nah jadilah di saat itu pihak Kemenkes langsung melakukan penyetopan sementara terhadap segala obat cair yang diperuntukkan untuk anak-anak. Nah disinilah semakin menimbulkan kebingungan, sirup yang mana atau obat cair yang mana yang sebenarnya mengandung 3 zat kimia berbahaya tersebut. Lalu geng, pada awalnya nih ya, ada seorang pakar farmakologi dan farmasi klinik UGM yang bernama Profesor Apoteker Zulis Ikawati PhD itu mengatakan kalau penyebab gagal ginjal akut pada anak Indonesia ini masih menjadi sebuah misteri karena belum diketahui nih obat jenis sirup mana yang mengandung zat tadi. Apakah sirup yang mengandung paracetamol atau jenis sirup lain? Karena obat-obatan tersebut sebenarnya udah lama beredar tapi selama ini nggak ada kejadian kayak gini. Nah dia juga menjelaskan ethylene glycol dan juga diethylene glycol itu cemaran yang bisa ditemukan di bahan baku pelarut pada obat sirup. Nah, jadi bisa dikatakan 2 zat tadi sebenarnya sangat wajar ditemukan pada obat-obatan sirup, bukan sesuatu yang benar-benar berbahaya selagi takarannya pas. Sehingga kalau misalkan takarannya pas, dia tidak akan beresiko menjadi racun. Lalu akhirnya permasalahan ini pun dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Di saat itu, pihak yang berwajib langsung melakukan penyelidikan sampai akhirnya kasus ini terungkap
lengkap. Nah, di sini jujur aja gue merinding banget nih, geng ya. Ini jujur bikin gue bingung. Kan pihak yang mengeluarkan obat itu adalah pihak farmasi gitu ya. Mereka yang punya ilmunya, mereka yang punya izinnya untuk meracik obat lalu dipasarkan atau disebarluaskan kepada masyarakat luas. Nah, di dalam kasus ini, para tersangkanya justru pihak perusahaan farmasi tersebut. Nah, jujur aja gue nggak bisa mempublish secara gamblang nama-nama PT dari perusahaan tersebut karena takutnya mereka dilindungi oleh hukum. Jadi di sini gue sebutkan aja inisial-inisialnya ya. Jadi itu ada sebanyak 4 perusahaan yang menjadi tersangka di dalam kasus ini, geng. Yang pertama itu ada PT berinisial AFPI. Nah, itu satu. Lalu ada lagi CVSC. Lalu ada lagi PT YF. Dan yang terakhir PT UPI. Nah, 4 PT itulah yang bertanggung jawab atas sirup yang mengandung zat kimia berbahaya sehingga menjadi racun bagi anak-anak Indonesia. Jadilah di saat itu banyak kasus anak-anak kecil di Indonesia ini mengalami sakit gagal ginjal. Penetapan tersangka bagi 4 perusahaan tadi itu ditetapkan oleh pihak yang berbeda-beda. Pihak kepolisian itu menetapkan status tersangka bagi PT AF dan juga CVSC. Nah, sementara PT YF dan juga PT UPI itu ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak BPOM. Nah, pihak kepolisian mengatakan kalau mereka sudah memeriksa 2 perusahaan yang menjadi tersangka. Dari pemeriksaan tersebut diduga kalau perusahaan itu sudah memproduksi obat-obatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, alias zat kimianya itu sangat berbahaya bagi tubuh. Nah, mungkin kalau dikonsumsi oleh orang dewasa kayak kita, tubuh kita masih bisa memperbaiki diri atau daya tahan tubuh kita masih bisa ngelawan. Tetapi karena dikonsumsi oleh anak kecil, habislah organ dalam mereka itu jadi rusak, terutama bagian ginjal dan juga hati. Bayang ya, geng ya? Gila nggak tuh? Farmasi loh, perusahaan farmasi, perusahaan obat yang mana kita menaruh harapan kepada obat-obatan yang mereka buat agar kita sembuh. Tetapi justru sebaliknya, kita konsumsi obat mereka, kita makin sakit dan bahkan timbullah penyakit baru. Sementara 2 perusahaan lain yang dijadikan tersangka oleh BPOM itu alasannya karena mereka dianggap terlalu lalai dalam quality control. Quality control maksudnya itu kayak mereka yang memberikan izin, mereka yang mencatat semua komposisi dari bahan obat-obatan tersebut itu asal-asalan. Sampai-sampai mereka bisa kecolongan memberikan izin edar kepada obat-obatan berbahaya sampai memakan korban kayak gini. Nah, kabarnya sih si CV yang inisial SC atau CVSC yang dijadikan tersangka oleh BPOM juga itu merupakan perusahaan pemasok propylene glycol. Di tahun 2022, geng, memang sempat terjadi kelangkaan propylene glycol yang disebabkan karena kebutuhan untuk obat-obatan itu meningkat. Nah, sehingga para produsen di saat itu harus mendatangkan bahan bakunya dari Korea, dari Cina, dan juga dari India. Sementara perusahaan-perusahaan yang gue sebutkan tadi yang menjadi tersangka itu justru membeli cairan yang mengandung EG atau ethylene glycol itu dari sumber yang gak jelas. Nah, jadi asal beli aja, brandnya gak jelas, perusahaannya apa gak jelas, diimpor langsung dari luar negeri. Lalu cairan tersebut lebih parahnya lagi dikabarkan dimasukkan ke dalam drum bekas yang diberi label sebagai propylene glycol dengan merek Dow Chemical Thailand. Padahal belinya dari Cina, Korea, India, nggak ada hubungannya sama Thailand sama sekali, tapi malah dilabelin pakai kata Thailand. Padahal perusahaan Dow Chemical Thailand itu merasa tidak pernah mengirimkan bahan baku untuk standar obat-obatan atau farmasi. Singkat ceritanya, pada bulan Desember tahun 2022, tidak ditemukan kasus baru, sama sekali senyap dan benar-benar tidak ada pasien yang melapor dengan kondisi yang sama. Nah, lalu sebulan kemudian, tepat di tanggal 25 Januari tahun 2023, sudah tahun depannya gitu ya, ditemukan ada 2 kasus baru yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta di saat itu. Yang mana korbannya itu seorang anak yang mengalami gangguan ginjal akut progresif atipikal atau disingkat dengan GGAPA. Nah, 1 kasus terkonfirmasi itu dialami oleh seorang anak berumur 1 tahun. Nah, kabarnya menurut si orang tua, awalnya anaknya ini demam. Terus si orang tuanya ini memberikan obat sirup dengan merek Praxion. Lalu 3 hari kemudian, tiba-tiba anak tersebut bukannya sembuh, malah semakin parah. Dia bertambah jadi batuk, demamnya makin parah, pilek, dan gejala yang paling mengerikan adalah tidak kunjung buang air kecil atau tidak kunjung pipis. Nah, sehingga di saat itu orang tuanya langsung membawa anak ini ke Puskesmas Pasar Rebo, Jakarta Timur untuk mendapatkan penanganan. Lalu
Lalu, beberapa hari kemudian, tepat di tanggal 31 Januari, anak tersebut dirujuk ke rumah sakit Adiaksa. Nah, di saat itu, karena pihak rumah sakit sudah tahu nih, banyak anak kecil yang gejalanya kayak gini, sudah pasti mengalami GGAPA, sehingga rumah sakit langsung memberikan rujukan untuk dibawa ke RSCM. Namun, pihak keluarga menolak untuk alasan yang kita nggak tahu. Mungkin biaya atau ada hal lain gitu ya. Yang mana keluarganya itu meminta si anak ini dibawa pulang ke rumah aja. Akibatnya si anak itu dibawa pulang ke rumah, geng. Lalu nggak lama kemudian, di tanggal 1 Februari tahun 2023, anak tersebut harus dilarikan ke rumah sakit lagi, dan kali ini dia dibawa ke rumah sakit Polri dan langsung dirawat di ruang IGD karena sudah kritis. Ketika di ruang IGD, akhirnya dokter mengupayakan supaya anak ini bisa buang air kecil lagi, sehingga di saat itu dia sedikit demi sedikit sudah mulai buang air kecil. Namun kondisinya bukan berarti benar-benar membaik. Dia setelah itu dirujuk lagi ke RSCM dan langsung dibawa ke RSCM untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Sekaligus di saat itu disarankan untuk menjalani terapi fomepizole. Nah, setelah menjalani terapi, tepatnya 3 jam setelah berada di RSCM, sayangnya tepat di jam 11 malam, anak tersebut akhirnya meninggal dunia atas penyakit yang diderita. Kebayang gak tuh? Demam, minum sirup, ternyata sirupnya menyebabkan si anak ini jadi gagal ginjal, akhirnya meninggal dunia. Gokil ya, ini benar-benar sebuah musibah besar di dunia medis. Dari kasus tersebut, geng, sudah terkonfirmasi kalau si anak mengalami GGAPA, serta untuk mencegah terjadinya kasus serupa, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM langsung mengeluarkan perintah untuk menghentikan sementara produksi dan distribusi obat bermerek Praxion tersebut. Dan juga si orang tuanya itu diminta untuk membawa obat apa saja yang sudah diminum oleh si anak, yang mana kemungkinan besar obat tersebut menjadi suspek GGAPA, jadi obat-obatan tersebut dihentikan peredarannya dulu sampai investigasi selesai dilakukan. Sementara itu, pihak perusahaan, si pemilik obat, itu sudah melakukan penarikan terhadap obat-obatan tersebut secara sukarela atau dengan voluntary recall. Pokoknya ditarik semua dari peredaran, karena takut bakal banyak korbannya lagi. Lalu selain melakukan investigasi, pihak BPOM juga melakukan pemeriksaan ke sarana produksi terkait cara pembuatan obat yang baik atau CPOB. Nah, di saat itu, saking paniknya nih geng ya, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes yang bernama Dr. Siti Nadia Tarmizi juga menghimbau kepada masyarakat, terutama para orang tua yang mau membeli obat untuk anaknya, jangan terlebih dahulu membeli obat secara mandiri, alias jangan ngide buat datang ke apotik terus minta obat sakit kepala, obat demam, apalagi untuk anaknya. Lebih baik periksa ke dokter dan minta resep dari dokter. Nah, tujuannya adalah untuk menghindari kejadian serupa kayak gini terjadi lagi. Lalu, semenjak kasus ini ramai nih geng, terhitung di tanggal 5 Februari tahun 2023, ini jumlah dari anak-anak kecil yang mengalami gagal ginjal itu totalnya 326 anak dari keseluruhan yang tersebar di 27 provinsi di Indonesia. Gak main-main ya jumlahnya. Dan dari total korban tersebut, yang meninggal dunia sampai dengan 204 anak. Sementara sisanya berhasil disembuhkan, dan di saat itu ada sekitar 6 pasien yang masih menjalani perawatan di RSCM. Walaupun ketika itu masih dalam proses investigasi, tapi para orang tua ini meminta agar proses penyelidikan dilakukan secara transparan. Yang mana kasus ini membuat para keluarga yang anaknya jadi korban itu mempertanyakan bagaimana kinerja BPOM dalam meloloskan obat-obatan yang diperjualbelikan ke masyarakat. Kok bisa ada obat-obatan berbahaya kayak gini lolos di pasaran dan membuat anak mereka menjadi korbannya, bahkan sampai meninggal dunia. Dan kasus ini bahkan sampai disorot oleh Komnas HAM. Nah, pihak Komnas HAM menyatakan sudah terjadi pelanggaran HAM dalam kasus ginjal akut di Indonesia. Menurut Komisioner Komnas HAM yang bernama Parulian Sihombing, dia mengatakan salah satu hal yang diharapkan adalah perbaikan kebijakan hingga pertanggungjawaban untuk pemulihan para korban yang masih sakit, karena penanganan terhadap korban dinilai belum maksimal dan masih berfokus pada dampak kesehatan. Belum ada pembahasan mengenai solusi tentang dampak lanjutan jangka panjang yang dialami oleh korban. Jadi kayak nih anak-anak memang udah sembuh, tapi gimana selanjutnya? Kira-kira ya ginjalnya apakah berfungsi dengan baik atau enggak? Kalau misalkan enggak, dia harus mengalami kecacatan di dalam organ tubuhnya, siapa yang mau tanggung jawab? Ya kalau misalkan si perusahaan cuma narik obat dari peredaran, ya itu memang bakal mencegah korban-korban selanjutnya. Tetapi untuk korban yang sudah meninggal, terus juga yang sembuh tapi harus menjalani kelainan dalam organ, itu siapa yang harus bertanggung jawab? Itulah yang dipertanyakan oleh pihak Komnas HAM.
Dikatakan juga oleh pihak Komnas HAM, hak atas kesejahteraan para korban itu semacam dilanggar karena meskipun korban mendapatkan pembiayaan perawatan dan juga pengobatan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan, tetapi ada peralatan medis yang tidak ditanggung. Jadi si orang tua dari para korban ini harus membayar lagi gitu. Nah, Komnas HAM bahkan mengkritik keras dan menyebutkan kalau sudah terjadi pelanggaran terhadap hak masyarakat atas informasi karena pemerintah dinilai tidak transparan terhadap peningkatan kasus ginjal akut anak ini. Jadi kayak penanganannya terlalu tertutup, kata Komnas HAM. Komnas HAM juga menekan seharusnya yang bertanggung jawab penuh di dalam kasus ini itu nggak cuma perusahaan sebagai produsen obatnya, tetapi pihak BPOM dan pemerintah juga harus bertanggung jawab penuh. Nah lalu geng, pihak keluarga dari para korban, dari anak-anak yang meninggal, yang sakit hingga ya mengalami kelainan di organ dalamnya ini, itu merasa kecewa karena menurut mereka tidak mendapatkan respon dari pihak BPOM atas segala tuduhan yang diarahkan kepada BPOM dan juga permintaan pertanggungjawaban atas semua yang sudah terjadi. Dan bahkan menurut para keluarga korban, pihak Kemenkes yang disampaikan oleh Siti Nadia Tarmizi yang merupakan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes juga dianggap lepas tangan karena menyerahkan sepenuhnya persoalan ini kepada pihak kepolisian. Nah itulah yang membuat para orang tua korban ini jadi kecewa. Para orang tua korban ini mengajukan gugatan pada tanggal 15 Desember tahun 2022 dan itu merupakan gugatan pertama yang diajukan. Dan di dalam gugatan tersebut pihak korban menuntut kompensasi sebesar 3 miliar rupiah untuk setiap anak yang meninggal dan 2 miliar rupiah untuk setiap anak yang sakit. Serta mereka juga menuntut perbaikan sistem oleh pemerintah dan BPOM dalam menyeleksi obat-obatan yang akan dijual ke masyarakat. Gugatan tersebut diterima oleh pengadilan pada tanggal 21 Maret tahun 2023 dengan para tergugat yaitu Kementerian Kesehatan, BPOM, lalu ada PT MSAK dan CVB, lalu ada PT LS dan juga CVMI dan juga PT TBK dan CVSC dan PT UPI dan PT API. Sorry ya kalau untuk nama PT-nya gue kayaknya nggak bisa nyebutin karena takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Dan selain itu, Kementerian Keuangan juga menjadi tergugat di dalam putusan pengadilan tersebut. Dan sampai saat sekarang ini, pihak keluarga korban masih menunggu pertanggungjawaban BPOM sebagai lembaga pengawas serta pemerintah sebagai regulator atas kasus yang merenggut nyawa anak-anak mereka ini, geng. Menurut para orang tua ini, mereka harus kehilangan anak-anak mereka diakibatkan kelalaian dari pihak BPOM dan pemerintah. Dan bahkan masih ada yang hidup tetapi harus hidup menderita kelainan organ dalam atau punya penyakit dalam. Ya kalaupun masih bisa hidup, menurut mereka anak mereka nggak akan sama seperti dulu. Sudah berbeda. Dan bahkan ada beberapa orang tua yang harus bolak-balik rumah sakit untuk mengontrol kesehatan anaknya. Dan itu butuh biaya. Makanya tuntutan per anak itu besar banget, sampai 3 miliar. Dan bahkan beberapa dari mereka sampai harus rela menjual rumah pribadi, mobil pribadi, dan harta pribadi lainnya demi pengobatan sang anak. Jadi wajar banget mereka minta ganti rugi sebesar itu, geng. Dan menurut pihak keluarga korban, mereka mengatakan pernah dijanjikan oleh pihak pemerintah akan diberikan kompensasi atas segala yang terjadi alias ganti ruginya, tapi sampai detik ini hal itu belum terrealisasikan. Mereka belum sepeser pun menerima ganti rugi yang dijanjikan oleh pemerintah. Nah itu dia, geng, kasus yang ada di Indonesia. Kalian bisa kebayang lah ya bagaimana sedihnya para orang tua harus melihat anak mereka menderita gitu ya, hanya karena menurut mereka kelalaian dari beberapa pihak, yaitu pemerintah dan juga produsen obat yang menyebarluaskan atau memasarkan obat dengan kandungan kimia berbahaya kepada masyarakat tanpa quality control yang baik. Kalau itu kasus yang terjadi di Indonesia, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kasus serupa tapi kali ini terjadi di Cina. Dan mungkin nanti kalian bisa bandingkan lah penanganan kasus seperti ini di Cina dengan penanganan di negara kita. Kira-kira lebih bijak mana? Langsung aja kita bahas kasus anak-anak di Cina yang mendadak menderita batu ginjal gara-gara susu formula.
Nah, ini kasusnya sama, tapi penyebabnya beda. Kalau di Indonesia penyebabnya sirup, tapi kalau di Cina gara-gara susu formula. Tapi kalau kita pikir-pikir ya, sirup kan nggak selalu harus dibutuhkan, hanya dibutuhkan di saat demam. Maka dari itu, tidak semua anak di Indonesia kena. Tapi kalau susu formula, itu kan yang memang dibutuhkan. Dengan kata lain, itu adalah makanan pokok bagi anak kecil, ya kan? Nah, di Cina, pada tahun 2008, itu pernah terungkap sebuah kasus yang mengerikan, di mana awalnya ada 4 kasus bayi yang mengalami penyakit batu ginjal. Wah, masih bayi loh. Kondisi ini benar-benar mengherankan. Seorang dokter yang bernama Zhang Wei memeriksa keempat bayi tersebut dan menemukan fakta kalau bayi ini mengalami batu ginjal. Nah, di antara bayi-bayi tersebut ada yang masih berumur 10 bulan. Kok bisa cepet banget batu ginjal terbentuk di ginjalnya? Sementara orang dewasa aja butuh bertahun-tahun. Nah, dokter Zhang Wei ini langsung melaporkan kasus ini ke petinggi rumah sakit yang akan meneruskan laporan tersebut ke Departemen Kesehatan Nasional. Pada awalnya, belum ada yang bisa mengambil kesimpulan ini bayi-bayi kenapa bisa kena batu ginjal. Tapi dari keempat bayi tersebut yang dibawa ke rumah sakit, itu gejalanya sama dan ternyata mereka mengkonsumsi susu formula dengan merek yang sama, yaitu susu formula Sanlu. Tidak lama kemudian nih geng, di saat itu beritanya belum terlalu tersebar, jadinya belum banyak yang tahu. Nah, di saat itu masih banyak tuh ibu-ibu di Cina yang membeli susu itu untuk konsumsi anaknya. Nah, akhirnya tepat di tanggal 24 Juli tahun 2008 terjadilah peningkatan jumlah korban, yaitu sebanyak 9 kasus penyakit batu ginjal pada anak kecil, yang mana ke-9 anak tersebut juga mengkonsumsi susu yang sama. Nah, lalu berita ini pun jadi viral. Di saat itu, tepat di tanggal 2 Agustus tahun 2008, perusahaan susu tersebut yaitu Sanlu Group Company itu langsung melaporkan kepada pemerintah kota Shijiazhuang, ibu kota provinsi Hebei, bahwa susu mereka bermasalah. Nah, ini kerennya nih perusahaan di Cina. Mereka langsung mengakui dan bahkan mereka langsung melapor. Di saat itu mereka memberitahu pemerintah kalau susu mereka itu sudah tercemar bahan kimia yaitu melanin. Nah, akhirnya pemerintah meminta pihak Sanlu langsung menarik susu mereka semua dari peredaran. Namun sayangnya, penarikan itu hanya penarikan yang ada di distributor. Sementara susu-susu yang sudah ada di pengecer atau sudah ada di rumah keluarga-keluarga yang punya anak kecil itu tidak ditarik, ya kan nggak mungkin gitu. Mana masyarakat Cina banyak banget lagi. Nah, akhirnya masih ada yang mengkonsumsi susu tersebut. Jadilah pihak Sanlu ini panik parah, geng. Sampai tanggal 11 September tahun 2008, itu jumlah susu yang sudah ditarik oleh Sanlu ada sebanyak 700 ton susu formula yang tadinya sudah tersebar di pasaran. Jadi kebayang ya banyaknya gimana dan ruginya gimana tuh perusahaan. Di saat itu, Wakil Menteri Kesehatan Cina yang bernama Gou Xiang mengumumkan kalau ada sebanyak 432 bayi yang mengkonsumsi susu formula merek Sanlu akhirnya menderita batu ginjal. 432. Gokil, gila korbannya. Ya sama sih sama kasus yang di Indonesia tadi, tapi kita lihat nanti ya penanganannya kayak apa. Lalu geng, kasus ini kan semakin serius. Akhirnya dampaknya itu jadi ke produsen-produsen susu yang lain karena dilakukan inspeksi secara menyeluruh kepada setiap produsen susu formula di saat itu yang melibatkan 109 perusahaan susu formula bayi. Nah, akhirnya ada 22 perusahaan yang terkena masalah karena dari 22 perusahaan ini itu menghasilkan sebanyak 69 susu formula. Jadi mungkin ada yang satu perusahaan 3 merek atau satu perusahaan 2 merek gitu. Pokoknya total 69. 69 itu sudah tercemar melanin. Nah, menyusul merek Sanlu itu ada 2 perusahaan susu di Cina yaitu Mengniu Dairy Company dan Yili Industrial Group Company, yang mana mereka harus menarik semua peredaran susu yang sudah mereka jual. Dan kalian tahu apa, geng? Di dalam kasus ini diperkirakan ada sebanyak 300.000 anak yang menjadi korban dan 54.000 diantaranya harus dilarikan ke rumah sakit. Beberapa dari mereka ada yang sampai tewas. Wah, gila gak tuh, merinding ya. Jumlahnya banyak banget, geng. Lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah Cina atas musibah ini? Pemerintah Cina secara tegas langsung memproses dan menangkap para tersangka-tersangka yang terlibat di dalam kasus ini. Di antaranya adalah Zhang Yujun yang merupakan seorang peternak sapi dan dinyatakan bersalah karena memproduksi 770 ton bubuk protein palsu yang mengandung melanin, dan juga satu orang lagi bernama Geng Jinping yang merupakan seorang produsen dan pedagang susu dan mereka dijatuhi hukuman mati.
Gak main-main ya kalau Cina ya. Ya gimana enggak? Pemerintahnya pasti panik lah. Kan bayi-bayi itu kan generasi penerus mereka. Kalau semuanya cacat 300.000 orang, Cina mau jadi apaan? Ya walaupun banyak sih sebenarnya rakyatnya, tapi kan mereka benar-benar memperhatikan generasinya, geng. Mungkin kalian akan berpikir, itu yang dihukum mati cuma peternak-peternak doang tuh, ya kan? Karena berhubungan sama sapi tadi. Jangan salah, pemimpin perusahaan yang namanya Tian Wenhua, dia ini adalah pemimpin perusahaan Sanlu. Nah, dia dijatuhi hukuman seumur hidup pada tanggal 22 Januari 2009. Dan masih banyak terdakwa lain yang sampai dijatuhi hukuman mati dengan masa percobaan. Dan juga ada 15 tersangka lain yang dijatuhi hukuman penjara antara 1 sampai dengan 15 tahun. Lalu 22 perusahaan yang terindikasi produknya mengandung melanin itu dituntut untuk membayar ganti rugi sebesar 115 juta euro. Nah, namun udah segede gitu ya ganti ruginya, itu para orang tua korban juga masih keberatan karena menurut mereka ya itu nggak sebanding dengan nyawa anak mereka atau nggak sebanding dengan hidup anak mereka yang sudah hancur akhirnya. Ya setuju sih, tapi ya kayaknya nyawa orang nggak bisa dinilai pakai duit sih ya. Ini juga bakal membingungkan nih endingnya seperti apa. Nah, tapi pada akhirnya mau tidak mau perusahaan-perusahaan tersebut akhirnya bangkrut. Semua uang perusahaannya harus dibayarkan kepada keluarga para korban. Nah, walaupun tidak semuanya mau menerima ganti rugi tersebut karena mereka sudah kehilangan nyawa anak mereka. Nah, itu dia geng, penanganan di Cina. Dari sini kita bisa lihat ya perbedaannya gimana. Gue gak mau nyimpulin, kalian aja yang nyimpulin. Coba tinggalkan komentar di bawah menurut kalian mana cara untuk menangani yang sangat bijak, yang di Indonesia atau yang di Cina.